pencemaran nama baik organisasi HMI. Klarifikasi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK Jakarta pada Senin siang. Saud menyampaikan bahwa secara pribadi Saud mengaku tidak bermaksud menyinggung HMI atau lembaga lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman persepsi. Saud juga menyampaikan permohonan maafnya dan menyatakan siap merangkul HMI sebagai lembaga penggerak aktivis mahasiswa Indonesia menjadi mitra KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Perselisihan ini dipicu pernyataan Saud Situmorang dalam acara talk show pada tanggal 5 Mei lalu yang menyinggung HMI sebagai organisasi yang melahirkan kader korup. Harapan besar saya sebenarnya di balik pernyataan itu kan, hidup aku ini kan di mahasiswa itu dekat sama HMI gitu loh. Saya bekerja di lapangan juga di kantor saya sebelumnya itu sangat dekat dengan HMI. Harapan besar aku itu keluar di pernyataan itu, bahwa HMI sebagai lembaga besar yang harus terus berkembang, dan saya menyampaikan itu di luar alam sadar saya bahkan gitu. Jadi saya harapkan itu tidak ditindaklanjuti lebih lanjut. Saya hanya bisa menginfo seperti itu. Setelah 2 minggu lebih, mahasiswa Islam atau HMI di beberapa kota menggelar unjuk rasa. Masa HMI menuntut Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mundur dari jabatannya. Sambil memblokade Badan Jalan Urip Sumiharjo Makassar, sejumlah kader himpunan mahasiswa Islam atau HMI Kota Makassar melakukan orasi secara bergantian di badan jalan. Dalam aksinya, para kader menuntut Wakil Ketua KPK Saud Situmorang segera melayangkan permintaan maaf melalui media selama 5 hari berturut-turut. Para kader menilai pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang menuding himpunan mahasiswa Islam atau HMI merupakan organisasi pencetak koruptor di tanah air sangat menyakitkan. Sementara itu, aksi unjuk rasa serupa juga dilakukan kader HMI Ponorogo, Jawa Timur. Di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo, aksi massa HMI mendesak pemerintah untuk meminta Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mundur dari jabatannya. Usai menemui anggota DPRD, massa lalu menuju ke Mapolres Ponorogo untuk melaporkan Wakil Ketua KPK tersebut karena dinilai telah melanggar undang-undang dan pencemaran nama baik. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Aktivis himpunan mahasiswa mendatangi gedung KPK Jakarta. Mereka memprotes pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang dianggap mendiskreditkan alumni HMI. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Egit Hapsari di gedung KPK. Egit, bagaimana perkembangan demo HMI di depan gedung KPK dan apakah KPK sudah merespon demo dari para aktivis ini? Meskipun hasil demonstrasi dari aktivis himpunan mahasiswa Islam Indonesia atau HMI ini sudah cukup merendah dibanding tadi, saat ini ratusan aktivis atau pendemo masih terus memadati depan gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. Begitu juga dengan ratusan polisi yang masih bersiaga untuk mengamankan gedung KPK ini, dan gedung KPK ini masih ditutup rapat karena tadi memang ratusan massa dari himpunan mahasiswa Islam Indonesia ini sempat memaksa atau menerobos masuk ke dalam gedung KPK dan juga melakukan sejumlah aksi yang cukup anarkistis seperti membakar ban dan juga melempari jendela gedung KPK ini dengan batu. Bukan hanya aksi anarkistis saja, bahkan tadi massa dari HMI ini sempat memasuki gedung yang berada di sebelah gedung KPK ini yang merupakan milik sebuah perusahaan asuransi, dan dari situ mereka juga ikut melempari batu ke arah gedung KPK dan mengenai 2 personel polisi yang saat itu sedang berjaga, dan 2 polisi itu terkena luka di bagian kepala yang cukup parah dan hingga kini masih dirawat di dalam gedung KPK, tepatnya di dalam klinik milik KPK. Dan aksi ini Sumi dipicu oleh pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang di salah satu talk show yang diselenggarakan sebuah televisi swasta yang dianggap HMI telah mendiskreditkan atau menghina HMI. Di antaranya, jika saya mulai mengutip pernyataan dari Saud Situmorang, pada saat talk show tersebut Saud Situmorang mengatakan bahwa mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa kalau di HMI minimal LK1,
tapi ketika menjadi pejabat mereka menjadi korup dan sangat jahat. Dan pernyataan inilah yang kemudian dipermasalahkan dan memicu aksi demonstrasi yang berlangsung pada siang ini di gedung KPK Jakarta. Dan untuk itu HMI sendiri mendesak dan mengajukan sejumlah tuntutan. Di antaranya adalah mendesak Saud Situmorang untuk meminta maaf, dan bukan hanya meminta maaf secara lisan juga, HMI mendesak Saud Situmorang untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut di depan hukum. Sebagaimana kita ketahui, sebelum mendatangi gedung KPK tadi, aktivis HMI memang sempat mendatangi Barreskrim Mabes Polri Jakarta untuk melaporkan Saud Situmorang kepada Barreskrim Polri dan meminta Saud Situmorang mempertanggungjawabkan di depan hukum, dan juga meminta atau mendesak polisi untuk segera mengusut dan juga menangkap Saud Situmorang. Selain itu juga aktivis HMI ini mendesak Komite KPK untuk mencopot dan juga memberikan sanksi etik kepada Saud Situmorang, dan juga mendesak Mabes segera mengusut laporan dari aktivis HMI ini. Sementara itu Sumi, dari KPK sendiri memang belum menemui secara langsung aktivis HMI pada saat melakukan demonstrasi ini. Namun tadi dalam konferensi persnya, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang sempat meminta maaf kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia secara keseluruhan atas pernyataannya di salah satu talk show yang diselenggarakan salah satu TV swasta tersebut. Pada konferensi pers tadi, Saud Situmorang menganggap bahwa ini adalah kesalahpahaman dan pernyataan yang dilontarkannya tersebut tidak bermaksud untuk menghina lembaga HMI ataupun lembaga apapun. Berikut adalah pernyataan selengkapnya Saud Situmorang dalam konferensi pers tadi. Ya, Suni, selain itu tadi juru bicara KPK Yuyu Andriati juga mengungkapkan bahwa hari ini KPK akan menindaklanjuti demonstrasi ini dengan bertemu dengan sejumlah petinggi HMI untuk menjelaskan dan juga mengakhiri kesalahpahaman antara HMI dan juga KPK. Suni. Terima kasih Kisat Sari untuk informasinya langsung dari depan gedung KPK Jakarta. Demikian headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sesaat lagi, Sylvia Iskandar akan bergabung bersama Anda dalam Metro Sore. Kapal perang Indonesia ke Filipina resmi diberangkatkan hari ini. Wakil Presiden Yusuf Kala turut menghadiri pelepasan ekspor kapal perang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Kristina Helen akan memantau langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kristina Helen, bagaimana jalannya pelepasan ekspor perdana kapal perang hari ini? Sylvia, tadi memang upacara atau seremonial dari pelepasan kapal perang ekspor yang akan diekspor ke Filipina tadi dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, dan ini sudah usai dilakukan. Tadi Wakil Presiden Yusuf Kala terlihat menghadiri upacara pelepasan kapal ekspor didampingi dengan beberapa menteri seperti Menteri Perindustrian, kemudian juga didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan juga tadi terlihat ada Kasal Ade Supandi, kemudian Wakil Wali Kota Surabaya, dan juga tentunya Direktur PT PAL Muhammad Firmansyah Arifin dan perwakilan dari Duta Besar Filipina. Acara ini diawali sambutan dari Dirut PT PAL Muhammad Arifin yang menyatakan bahwa PT PAL berhasil memenangkan tender internasional pengadaan 2 unit kapal perang untuk Kementerian Pertahanan di Filipina, dan ini menyisihkan 7 negara lainnya yang juga ikut tender dalam tender internasional tersebut. Adapun desain dan rekayasa engineering ini sepenuhnya dilakukan oleh PT PAL dan memakan waktu sekitar 24 bulan atau 2 tahun dalam proses pembuatan kapal perang ini. Dan ekspor ini merupakan ekspor perdana kapal perang buatan dalam negeri untuk diekspor ke luar negeri, dan ini kapalnya berjenis Strategic Sea Vessel atau SSV. Hari ini rencananya langsung diberangkatkan menuju ke Filipina, dan nanti rencananya akan ada serah terima di Filipina pada tanggal 13 Mei 2016 mendatang, dan ini memakan waktu sekitar 5 hari keberangkatan dari Indonesia Filipina. Dan tadi Wapres Yusuf Kala ini sebagai simbol memberangkatkan kapal ekspor ini tadi memotong tali dari kapal ini sebagai simbol kapal siap diberangkatkan ke Filipina. Dan berikut pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Para putra-putri terbaik Indonesia telah menyelesaikan pembuatan kapal SSV Strategic Sea Vessel
ke pemerintah Filipina, dalam hal ini Departemen Pertahanan Filipina. Hal ini tentu memberikan kebanggaan bahwa kita dapat mengekspor kapal yang lebih baik, lebih canggih. Zilvia. Helen, apa saja spesifikasi kapal perang canggih buatan dalam negeri ini? Kapal perang buatan PT PAL asli produksi di dalam negeri ini memiliki spesifikasi diantaranya adalah lebar 123 meter, maksud kami panjang 123 meter, kemudian lebar 21,8 meter, dan juga kapal dari SSV ini bisa melaju dengan kecepatan 16 knot serta berlayar di laut lepas selama 30 hari berturut-turut. Dan kapal pesanan Kemenhan Filipina ini diberi nama BRP Tarlac LD 601 oleh Kementerian Filipina. Dan ada 2 unit kapal sebenarnya yang dipesan oleh Kemenhan Filipina, namun baru 1 unit kapal yang diselesaikan, dan menurut PT PAL, Direktur PT PAL ini, unit kapal yang kedua rencananya akan dikirimkan kembali pada September 2016 mendatang karena saat ini masih dilakukan pemasangan blok-blok kapal. Dan SSV ini atau kapal Strategic Sea Vessel ini mampu membawa 2 helikopter, kemudian juga dapat mengangkut kapal landing craft utility serta tank perang dan juga truk-truk militer. Dan ini merupakan momen yang penting dalam sejarah kapal dunia perkapalan di Indonesia, karena ini merupakan pertama kali Indonesia mengekspor kapal perang ke luar negeri. Dalam hal ini adalah Kementerian Filipina. Sylvia, demikian yang dapat kami laporkan dari Surabaya. Kristina, Helen, terima kasih atas laporan Anda. Kita ke informasi selanjutnya. Ini sudah mulai terlihat, dan kendaraan ataupun antrian kendaraan ini sudah mencapai lebih dari 500 meter yang mengarah ke Jakarta dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Namun ada juga di sini kendaraan yang seperti bus-bus pariwisata ataupun juga bus antar kota ini juga sudah mulai terlihat mengantri di gerbang tol Cikarang Utama yang menuju ke arah Jakarta. Dan berikut juga merupakan pantauan udara, dan di sisi sebelah kiri ini merupakan kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta, sedangkan sisi kanan ini terlihat lebih lengang, merupakan kendaraan yang akan menuju ke arah Cikampek. Dan informasi yang kami peroleh dari Kepala Gerbang Tol Cikarang yang menyampaikan bahwa sejak pukul 21.00 tadi malam sampai dengan pukul 6 tadi pagi ini sudah ada sebanyak 16.300 kendaraan yang menuju ke arah Cikampek, sedangkan untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta ini sudah ada sebanyak 33.100 kendaraan, dan ini 2 kali lipat dari jumlah kendaraan yang menuju ke arah Cikampek. Memang diprediksi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan juga pihak dari Kementerian Perhubungan bahwa puncak dari arus balik long weekend kali ini akan terjadi mulai dari sore hari ini di gerbang tol Cikarang sampai dengan Senin subuh besok, Iqbal. Dan informasi yang kami peroleh juga ini terjadi peningkatan kendaraan sebesar 10% dari hari-hari biasanya selama libur long weekend kali ini. Dan dalam hal ini juga pihak Jasa Marga di Cikarang Utama ini membuka sebanyak 21 gardu tol. Dengan rincian ada di Cikarang Utama 2 ada sebanyak 7 gardu, sedangkan di Cikarang Utama 3 ada 14 gardu. Dan memang Cikarang Utama 2 ini merupakan ataupun untuk mobil-mobil golongan 1 ataupun mobil-mobil kecil, sedangkan di Cikarang Utama 3 ini untuk semua golongan. Dan termasuk di dalam 21 gardu tol tersebut ini ada 4 GTO ataupun gardu tol otomatis yang dalam musim libur kali ini juga bisa dilakukan pembayaran tunai, sehingga para pengendara ini juga bisa melakukan pembayaran secara tunai untuk masuk ke GTO ataupun gardu tol otomatis. Ya, Iqbal. Ya, jelang puncak arus balik ini titik mana saja yang perlu diwaspadai para pengendara, Aulia?
Ya Iqbal, adapun titik-titik seperti di rest area ini harus dihindari oleh para pengendara, seperti pengendara yang berasal dari Purbalenyi ini sebaiknya menghindari titik-titik seperti di kilometer 62, 52 dan juga kilometer 42, di mana di titik tersebut merupakan rest area yang biasanya banyak sekali kendaraan yang keluar masuk dan juga banyak juga kendaraan yang memberhentikan kendaraannya di bahu jalan sehingga memperparah kemacetan. Dan untuk jika terjadi kemacetan cukup parah di beberapa titik, pihak kepolisian bersama dengan Jasa Marga ini akan memberlakukan sistem kontraflow, namun ini sifatnya situasional ataupun melihat kondisi di lapangan. Dan menurut keterangan dari pihak kepolisian, biasanya sistem kontraflow ini dibuka pada di kilometer 62 sehingga 2 kilometer sebelum rest area seperti halnya di kilometer 59 ini kendaraan sudah mulai dialihkan untuk keluar ataupun kontraflow dan nantinya akan kembali diarahkan ke gerbang tol Cikarang Utama. Dan adapun juga di gerbang tol Cikarang Utama ini jika terjadi kepadatan lebih dari 2 km, maka kendaraan ini akan dialihkan untuk keluar dari gerbang tol Cikarang Barat ataupun juga Lemah Abang. Untuk selanjutnya nanti kendaraan akan kembali masuk ke gerbang tol Cikarang Utama. Untuk sementara, Iqbal, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, Aulia, kita beralih